Oke, selamat datang di channel saya dan kita lanjutin lagi kelas psikologi positifnya setelah 2 minggu yang lalu saya upload video pengantar psikologi positif. Jadi kali ini saya akan upload materi yang pertamanya yaitu mengenal emosi kita. Jadi kita minggu ini langsung masuk ke materi. Oke, saya startnya dari emosi dulu. Kenapa dari emosi? Karena kalau masih ingat minggu lalu saya bahas tentang pengantar psikologi positif. Psikologi positif itu tahap pembelajarannya dimulai dari level subjektif dulu, level di mana kita merasakan pengalaman yang positif, pengalaman yang menyenangkan. Dan pengalaman yang menyenangkan itu sangat erat kaitannya dengan emosi. Itulah mengapa saya mulai dari emosi. Oke, yuk kita lihat ada apa di slide selanjutnya. Nah, ini 6 emosi dasar. Eh, saya nggak tahu teman-teman udah pernah nonton film Inside Out atau belum. Film keluaran Disney Pixar itu bagus banget untuk menjelaskan bagaimana kerja emosi, tentu saja dengan cara yang lebih friendly dan populer, menjelaskan bagaimana cara kerja emosi dan dampaknya terhadap perilaku kita. Wah, itu film bagus banget dan film itu memang di balik film itu ada konsultan psikolognya, ada dokter Paul Ekman yang memang ahli tentang emosi. Jadi kalau teman-teman ingin mendalami tentang emosi, bacalah tulisan-tulisan dokter Paul Ekman. Di sana ada banyak sekali ilmu. Nah, Paul Ekman sendiri sebenarnya membuat teori yang kita sebut sebagai 6 emosi dasar. Kalau di film Disney Pixar ada 5 karakter utama, nah 5 karakter itu diambil dari 6 emosi dasar ini. Yang keenam terkejut itu nggak muncul di film. Ya, tentu ada unsur pertimbangan tertentu ya kenapa nggak dimuncul di film. Tapi secara ilmiah kita manusia punya 6 emosi dasar. 6 emosi dasar ini artinya adalah emosi ini bisa ditemui pada setiap manusia dari berbagai suku dan budaya. Jadi mau Asia, Kaukasia, uh, berbagai tempat, berbagai budaya punya keenam emosi dasar ini. Jadi yang pertama adalah gembira, yang kedua adalah sedih, ketiga adalah marah, keempat takut, kelima jijik, dan keenam terkejut. Nah, ini 6 emosi dasar. 6 emosi dasar ini seringkali kita golongkan menjadi dua, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif adalah emosi yang kita harapkan muncul. Jadi kalau kita harapkan itu muncul, kita sebutnya itu emosi positif. Kalau yang kita harapkan tidak muncul, itu emosi negatif. Nah, ngomong-ngomong, dari 6 emosi dasar ini, mereka akan membentuk emosi-emosi yang lainnya. Ya, ini dasar, tapi dalam pengembangannya akan muncul emosi-emosi baru yang berdasarkan ke 6 emosi dasar ini. Misalnya ada emosi bersyukur, emosi kagum, emosi takjub, emosi kecewa. Nah, ini pengembangan dari ke 6 emosi dasar ini. Tapi ini 6 ya dasarnya. Karena kalau mau saya sebut ada banyak sekali jenis-jenis emosi. Ya, eh, bisa digolongkan menjadi dua, positif dan negatif. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. So, ayo kita lanjutkan. Pertama kita masuk ke emosi positif. Yang tadi sudah saya sebut. Emosi yang kita harapkan muncul karena kita anggap itu menyenangkan. Jadi kita inginnya emosi positif itu muncul. Ya, contohnya ini ada di sini ya, gembira, bersyukur, berpuas hati, kagum, tenang, takjub, dan lain-lain. Oke, emosi positif ini punya fungsi, ya, punya fungsi yang namanya dijelaskan melalui broaden and build theory, teori yang memperluas dan membangun. Sebelum saya lanjutin ke broaden and build theory, saya mau tunjukin dulu kontrasnya dengan emosi negatif. Kalau emosi positif, emosi yang kita harapkan muncul karena kita anggap itu menyenangkan. Emosi negatif adalah emosi yang tidak kita harapkan muncul karena kita anggap itu nggak menyenangkan. Contohnya sedih, takut, cemas, marah, kecewa, cemburu. Oke, nah ini walaupun judulnya emosi negatif, tapi sebenarnya nih ya, sebenarnya dalam secara alamiah, secara psikologis, mau emosi positif atau negatif itu perlu ada. Perlu ada. Ya, jadi kita nggak bisa bilang emosi negatif itu harus ditekan terus. Nah, ini enggak. Ya, jadi yang namanya sedih, apakah harus kita tekan terus? No. Apakah yang namanya cemas harus kita tekan terus? No. Ya, emosi negatif muncul juga karena ada alasan tertentu. Nah, ini nanti akan kita bahas juga ya. Jadi, mungkin saya akan mulai dari broaden and build theory dulu. Ini teori ini dibuat oleh Barbara Fredrickson.
Beliau adalah tokoh juga di penelitian tentang emosi. Jadi menurut Barbara Fredrickson, emosi positif itu punya fungsi yang disebut dengan broaden and build, memperluas dan membangun. Maksudnya apa? Maksudnya gini, emosi positif ya seperti gembira, ya cinta, kepuasan hati, keceriaan, itu akan memberikan efek pengembangan. Ketika kita merasa emosi positif, kita sedang memperluas sudut pandang, pikiran, dan tindakan kita. Contohnya, kalau kita belajar dalam keadaan tertekan dan dalam keadaan santai. Kita akan lebih mudah belajar, akan lebih mudah ingat, lebih enak kalau kita belajarnya dalam kondisi santai daripada dalam keadaan tertekan. Oke, contoh lain. Ada fenomena di mana dulu di sekolah, saya waktu masih SMA, teman-teman laki-laki ya di kelas saya itu lebih jago bahasa Inggris daripada anak-anak perempuan. Kenapa? Setelah ditelusuri ternyata karena anak laki-laki itu kebanyakan belajar bahasa Inggris secara otodidak dari video game. Karena video game pada saat itu berbahasa Inggris. Ya, karena mereka main game dalam keadaan santai, dalam keadaan menyenangkan, otak cepat menyerapnya. Sehingga jadilah anak laki-laki lebih jago bahasa Inggris ya karena dari game. Nah, ini maksudnya emosi positif memberikan efek mengembangkan. Jadi kita sudut pandangnya makin luas, pemikir kita makin luas, tindakan kita makin luas sehingga ada efek membangun. Efek membangun ini maksudnya ya karena pikiran kita semakin luas, kita punya mental, punya fisik dan punya lingkungan sosial yang lebih mendukung kita. Untuk apa? Untuk mentransformasi. Jadi kita akhirnya memunculkan emosi positif baru. Wah, ini kebayang nggak? Kita punya emosi positif ini meningkatkan sudut pandang kita, setelah itu membangun sumber daya kita, dan membangun sumber daya itu membuat kita merasa bahagia, mengembangkan diri kita, dan memunculkan emosi positif yang baru. Dan emosi positif baru itu akan mengembangkan lagi, membangun lagi, transformasi lagi. Jadi, istilah lainnya dari teori ini adalah upward spiral ke atas. Jadi naik terus ya. Emosi positif mengembangkan, membangun, transformasi, emosi positif lagi mengembangkan, membangun, transformasi dan seterusnya. Ya, jadi artinya emosi positif itu bagus. Untuk apa? Untuk pengembangan diri kita. Ketika kita merasakan gembira, kita akan semakin banyak lagi bertindak. Ya kalau kita, kenapa orang suka namanya tindakan sosial, aksi sosial, baksos, kumpulin barang bagi-bagiin ke orang yang membutuhkan di jalanan atau eh, pesan makanan tapi diserahkan kepada ojol untuk dikonsumsi. Ya karena di sana ada emosi positif, ada kepuasan hati di sana, ada kegembiraan, ada kebersyukuran karena bisa membantu sesama. Dan kita lihat itu membuat kita ingin melakukannya lagi. Oh, ini manfaat emosi positif ya. Nah, ini that's why kita butuh emosi positif. Meningkatkan kepuasan hidup kita, meningkatkan diri kita, mengembangkan kehidupan kita. Jadi, ini ada risetnya. Jadi yang tadi disebutkan itu ada riset yang nggak seujuk-ujuk muncul ya, eksperimen dari Fredrickson dan Brannigan. Singkat cerita begini, Fredrickson dan Brannigan mengumpulkan orang-orang. Lalu sekumpulan orang-orang tersebut diberi tontonan berbagai macam film. Film yang memicu emosi tertentu. Ada emosi positif, emosi negatif, dan film yang netral secara emosi. Nah, dari film itu mereka diminta untuk memberikan pandangan. Apa yang harus mereka lakukan seandainya mereka adalah tokoh dalam film itu. Oke, jadi film emosi positif mereka nonton, berikan pandangan. Setelah itu nontonnya emosinya netral dulu ya supaya netral lagi. Lalu nonton film yang mengandung emosi negatif, lalu diminta memberikan pendapat. Hasil dari eksperimen ini menemukan bahwa ternyata orang-orang lebih banyak menghasilkan ide dan pandangan ketika mereka habis nonton film yang bermuatan emosi positif daripada habis menonton film yang bermuatan emosi negatif. Ya, ini mendukung pandangan bahwa emosi positif itu mengembangkan, membangun, dan mentransformasi diri kita. Oke, ada ini manfaat dari emosi positif. Akhirnya dari riset tersebut, yang pertama adalah memperluas perspektif dan kreativitas.
Ya kita lebih kreatif loh kalau kita dalam keadaan emosi positif. Kalau kita lihat ya orang-orang yang kreatif itu biasa orang-orang yang apa kita sebut itu, mereka tahu bagaimana cara menikmati hidup mereka, makanya kreatif. Oke. Yang kedua, membantu meredakan efek dari emosi negatif. Nah, emosi positif itu bisa membantu kita untuk menetralisir dampak dari emosi negatif dalam hidup. Misalnya Anda baru saja kecewa kepada seseorang. Efek dari kecewa itu mungkin merugikan kita. Nah, kita bisa menetralisir emosi negatif itu dengan memunculkan emosi positif tertentu. Meski kita dikecewakan oleh dia, kita alihkan. Kita cari aktivitas yang menyenangkan sehingga emosi negatif ini, emosi kecewa ini tidak berdampak terlalu banyak dalam hidup kita. Yang ketiga, membangun resiliensi. Resiliensi itu adalah kemampuan kita untuk bangkit kembali setelah mengalami masalah atau kejatuhan. So, emosi positif itu salah satunya adalah berpengharapan. Ketika kita punya harapan, kita punya keyakinan dapat bangkit lagi, ya kita akan bangkit lagi. Orang yang bangkit lagi dari kejatuhan, biasanya orang-orang yang punya emosi positif, bukan orang yang punya emosi negatif. Oke? Yang keempat, membangun sumber daya pribadi. Tadi sudah dijelasin ya. Dan yang kelima, mendukung kesehatan fisik. Wah ini uh, ada kajian namanya, kalau nggak salah ya, psikoneuroimunologi, gabungan dari psikologi, neurologi, dan sistem imun, studi sistem imun. Maksudnya apa? Uh, Ketika kita stres, imun kita menurun dan kita jadi mudah sakit. Namun sebaliknya, ketika kita punya emosi positif, sistem imun kita naik dan akibatnya kita lebih apa bisa dikatakan lebih punya daya tahan tubuh yang lebih baik. Nah, ini kenapa emosi positif mendukung kesehatan fisik. Itulah mengapa saat pertama kali wabah corona muncul kan kita diminta untuk jangan terlalu cemas. Waspada boleh, cemas jangan. Kenapa? Karena kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan itu bisa menurunkan sistem imun kita. Akibatnya kita jadi malah lebih rentan. Ya kita perlu menjaga diri kita agar tidak terbawa emosi negatif. Nah, emosi positif bisa membantu itu. Dan ini sebenarnya nggak berlaku dalam konteks COVID ya, dalam konteks sebelumnya juga udah. Ya makanya ada yang bilang senyum itu menyehatkan. Hati yang gembira adalah obat. Itu benar secara sains. Oke, ini manfaat emosi positif. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira kalau gitu, ini kan emosi positif ada manfaatnya banyak nih. Kira-kira emosi negatif ada manfaatnya nggak? Tadi kalau masih ingat, di awal-awal video saya ada berbicara bahwa emosi negatif itu bukan muncul tanpa alasan. Emosi negatif itu ada karena ada alasannya. Walaupun kita ingin menjauhi emosi negatif, tapi kita nggak bisa 100% menghilangkan emosi negatif dalam hidup kita. Dan sebaliknya juga, kita butuh emosi negatif dalam kadar tertentu, dalam kadar yang sedikit. Ada yang tahu nggak kira-kira apa? Oke, simpan dulu jawabannya. Kita akan bahas ini di video selanjutnya, video 1.2. Oke, langsung pindah ke video 1.2.